Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, kalau di video sebelumnya aku ngebahas kampus-kampus terseram di Indonesia, kali ini aku mau ngebahas tentang jalan-jalan terangker di Indonesia. Jalan-jalan yang mau aku bahas di video kali ini adalah jalan-jalan yang dipercayai dipenuhi oleh makhluk gaib, bahkan sampai bisa merenggut nyawa seseorang. Kalian percaya gak sih kalau misalnya ada yang tabrakan di tol baru, konon katanya ia adalah salah satu tumbal di tol tersebut? Aku sih percaya nggak percaya ya, karena balik lagi kita itu nggak bisa menantang maut. Sebelum lanjut ke pembahasan jalan-jalan ini, pastiin kalian sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. So, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada Tol Cipularang. Nama jalan yang satu ini terhubung dari 3 kota, Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Tol ini yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dan dibangun dalam rangka memperingati 50 tahun KTT Asia Afrika di Bandung. Mulai dibangun di tahun 2003 dan selesai di tahun 2005. Tol Cipularang ini menjadi tol dengan waktu pembangunan yang sangat singkat. Tol Cipularang memiliki panjang 50 km dan semua yang melintasi jalan ini disuguhkan dengan pemandangan yang cantik sekali, hijau dan asri. Namun di samping keasriannya, jalan tol ini memiliki kisah-kisah mistis yang konon katanya muncul karena tol Cipularang ini melintasi kawasan Gunung Hijau yang dipercaya merupakan kerajaan makhluk gaib. Ada beberapa cerita kejadian mistis yang terjadi di tol Cipularang ini, seperti kisah seorang keluarga, ayah, ibu, dan anak mereka yang baru berumur 8 tahun sedang melintasi tol ini karena mereka ini mau liburan ke Bandung. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 9 malam dan di tengah perjalanan anaknya pengen pipis. Akhirnya minggirlah sang ayah dan anaknya ini pipis. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Tapi di dalam mobil si anak ini tiba-tiba berubah jadi diam, murung, dan takut, cemas. Kejadian perubahan si anaknya ini berlanjut sampai mereka pulang. Mereka itu liburan kurang lebih selama 2 hari. Karena si ibunya ini udah ngerasa ada yang aneh sama si anaknya ini, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ini udah gak beres nih gitu kan. Kenapa nih anak saya jadi pendiam setelah pipis di tol itu? Akhirnya keluarga ini pun gak melanjutkan liburannya dan mereka pulang ke Jakarta. Di tengah jalan anaknya pengen pipis lagi, minggirlah si orang tuanya itu. Tapi anaknya tidak kembali lagi. Ibu dan ayahnya panik dan langsung mencari bantuan dari para polisi. Dan betapa kagetnya ketika mereka sampai kantor polisi, ternyata anaknya sudah menunggu di pos polisi selama 2 hari. Terus yang tadi ikut liburan sama mereka itu siapa? Selain itu, banyak juga orang-orang yang mengalami kecelakaan karena alasan-alasan mistis, seperti melihat ada orang yang menyeberang di tengah jalan, bawa anyir darah, penglihatan yang tiba-tiba kabur, mengantuk tiba-tiba, sampai ada sosok wanita di jok belakang. Nah, menurut sebagian dari penduduk sekitar, titik-titik paling rawan di tol Cipularang ini karena ada penunggunya. Jalur itu ditunggui oleh makhluk yang bernama Kamilin, yang konon katanya dia adalah seorang sesepuh yang sangat sakti yang tinggal pada masa penjajahan Belanda dan kini arwahnya bersemayam di Batu Putih di Gunung Hijau. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal-hal gaib di tol Cipularang? Aku sih jujur kalau misalnya ngelewat tol Cipularang ini nggak pernah ngerasain apapun. Bahkan kalau misalnya ngelewatin tol ini, aku kayak yang ini udah nyampe tol Cipularang ya. Aku tuh kayak merhatiin di setiap jalan gitu loh. Siapa tahu aku menemukan sesuatu dan ternyata aku nggak pernah menemukan sesuatu di tol itu. So buat teman-teman yang pernah ngalamin hal-hal aneh di tol Cipularang atau pernah melihat makhluk-makhluk di tol Cipularang, please komen di bawah. Next.
Cadas Pangeran merupakan sebuah kawasan yang menjadi bagian dari jalan raya yang menghubungkan Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon. Kawasan ini dikenal karena kondisi alamnya yang berupa lereng dan cadas yang sangat curam. Menurut cerita masyarakat setempat, arwah orang-orang yang meninggal karena tersiksa itu masih tertinggal di Jalan Cadas Pangeran. Jalan di sekitar Cadas Pangeran ini dibangun awalnya pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1809 yang mempekerjakan paksa rakyat-rakyat Indonesia yang tinggal di daerah sekitarnya. Karena dikerja paksa dan kelakuan buruknya itu, banyak pekerja yang meninggal dunia, ada yang karena kelelahan, terserang malaria, bahkan dimakan binatang buas. Para pengguna jalan sering mendengar teriakan minta tolong, dan bukan hanya itu, banyak juga yang dengar orang yang minta tolong dicarikan bagian tubuh mereka. Kuncen atau juru kuncinya Cadas Pangeran bilang bahwa dia sendiri sudah menyempurnakan 24 tubuh mayat yang arwahnya gentayangan. Karena lokasinya yang angker dan sejarahnya yang sangat kelam, jalur ini memiliki beberapa cerita yang sangat-sangat legendaris. Salah satunya adalah kisah pengendara motor yang sedang melintas di jalan Cadas Pangeran ini dan bertemu sosok gadis cantik di pinggir jalan. Pengendara itu menepi dong dan memberikan bantuan. Oke, boleh yuk naik gitu kan. Setelah sosok itu naik di motor, dia menggoda sang pengendara hingga mereka kecelakaan. Dan tak segan-segan beberapa dari mereka sampai meninggal. Tuh makanya, buat para cowok-cowok nih khususnya ya, kalau misalnya di jalan nemu cewek cantik, khususnya di jalan Cadas Pangeran, please deh, gak usah berhenti, lu mending melaju aja deh. Daripada kejadian kayak begini. Sedangkan untuk para korban-korban yang selamat, ketika pulih tubuhnya, mereka ditemukan tidak waras dan selalu meminta untuk memeluk batang pohon. Selain itu, menurut warga setempat, mereka juga pernah menemukan ular raksasa yang berjenis piton atau boa yang sering muncul di tepi jalan Cadas Pangeran ini, yang katanya menunggu para pengendara yang kecelakaan di jalan untuk dimakan. Next ada Tol Cipali. Tol Cipali atau Cikopo Palimanan adalah sebuah jalan tol yang terbentang 116 km menghubungkan Purwakarta dan Cirebon. Tol Cipali resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Bagi pengendara yang melintasi jalur ini, mereka pasti sudah tidak asing dengan batu besar yang ada di tepi jalan tol Cipali. Batu raksasa yang dijuluki Batu Beleneng ini terletak di ruas tol KM 182. Konon katanya batu inilah yang kerap menyebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tol Cipali. Seorang warga yang bernama Hadi mengungkapkan bahwa batu beleneng tidak bisa dihancurkan. Pekerja supir beko yang diminta untuk menghancurkan batu ini bahkan meninggal dunia saat ia sedang melakukan tugasnya. Batu beleneng ini sebenarnya udah ada lama banget dan penduduk sekitar bahkan meminta agar tidak dipindahkan si batu ini demi kesejahteraan para pekerja dan pengguna jalan tol Cipali. Selain itu, Bah Mijan, seorang paranormal yang cukup kondang, juga bilang batu ini memang sebuah batu keramat yang sebaiknya tidak diusik keberadaannya karena banyak dihuni oleh makhluk halus. Apalagi di KM 90, di situ dulunya ada pusat kerajaan jin atau makhluk halus dan ini sangat angker katanya. Banyak sekali kecelakaan yang terjadi di tol Cipali, tapi kalian juga harus ingat bahwa ini adalah tol yang sangat panjang. Akan kenapa hal-hal ini terjadi bukan karena ada gangguan gaib juga gitu kan. Mungkin saja karena emang saking panjangnya orang jadi capek atau mungkin jadi berhalusinasi karena kita lagi kabur atau lagi ngantuk gitu kan. Tapi apakah kalian pernah merasakan sesuatu ketika melewati tol Cipali? Komen di bawah. Next ada Alas Sorban. Jalur atau Jalan Alas Sorban yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang menghubungkan antara kota Batang dan kota Semarang. Jalan ini memiliki panjang 54 km dan dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1811. Nah, nama Alas Sorban ini merupakan nama dari dua hutan yang ada di samping jalur ini. Nah, dari dulu banyak masyarakat yang percaya dengan keangkeran jalur yang satu ini. Pertama, jalur Alas Sorban ini dipercaya sebagai tempat pembuangan mayat. Pada tahun 1980-an ada sebuah operasi rahasia pemerintahan yang disebut sebagai penembak misterius.
Nah, operasi ini yang ditunjukkan agar tingkat kejahatan pada saat itu sangat tinggi jadi menurun. Jadi alih-alih diadili, malah orang-orang jahat itu langsung ditembak secara misterius di tempat. Konon katanya dulu itu mayat-mayat yang dibuang langsung lenyap dalam hitungan hari karena dimakan oleh hewan buas. Dan arwah mereka yang tidak tenang gentayangan dan menakut-takuti para pengendara yang lewat jalur Ala Sorban ini. Dulu aku pernah sih melewati jalur ini dan beberapa kali juga aku juga pernah ziarah juga yang dimana aku melewati jalur ini. Dan setiap mau masuk ke daerah Ala Sorban ini pasti si supirnya atau si keneknya itu bilang kita sudah masuk jalur Ala Sorban. Ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Dulu aku bertanya-tanya nih dalam hati, kenapa kalau misalnya masuk Ala Sorban pasti konektor atau si supirnya itu bilang udah mau masuk Ala Sorban, kenapa harus dibilangin gitu. Ternyata setelah aku cari tahu agar para penumpang berhati-hati atau membaca doa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan kedua adalah katanya Ala Sorban ini dibangun dengan darah. Seperti yang aku bilang tadi, jalur ini dibuat pada masa penjajahan Belanda dan orang-orang yang membuat jalan ini yang dipaksa bekerja mati-matian untuk membangun jalan ini. Untuk membangun jalanan ini memang sulit dan kerjaan yang sangat berat karena mereka harus membabat hutan dan membelah gunung, dan semua itu dilakukan oleh para pekerja paksa tanpa menerima upah maupun balasan yang setimpal dari VOC. Para pekerja ini justru diperlakukan dengan sangat buruk, disiksa sehingga banyak yang meninggal karena kekerasan yang dilakukan para penjajah. Mereka yang meninggal kemudian dibiarkan begitu saja atau dibuang di tepi jalan. Makanya nih kadang-kadang ketika orang-orang melewati jalur ini, banyak dari mereka yang mendengar orang-orang meminta tolong, bahkan sampai melihat penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan. Nah, di beberapa titik banyak sekali pengendara yang nyasar atau kecelakaan ketika melalui jalan yang satu ini. Nah, tapi harus diingat juga bahwa faktanya jalur ini memang adalah jalur yang licin, berliku-liku, dan banyak tikungan tajamnya. Nah, ada beberapa pantangan saat akan melewati jalur Ala Sorban ini. Yang pertama, usahakan berkendara saat langit masih terang, karena kalau sudah malam, jalanan ini akan sangat mengerikan dan membahayakan. Selain itu, karena cerita mistisnya, jalanan ini juga seringkali berkabut sehingga mengganggu pandangan. Yang kedua, abaikan semua godaan atau keganjilan ketika lewat jalur ini, karena jika pengendara mulai terdistraksi dengan hal-hal tersebut, mereka akan lebih rentan sehingga mendapatkan gangguan-gangguan berikutnya secara beruntun. So, adakah dari kalian yang pernah melewati Ala Sorban ini? Next, ada terowongan Casablanca. Jalanan yang satu ini adalah jalanan yang legendaris banget di Jakarta karena sangat terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Bahkan di tahun 2007 sampai dibuat film Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca adalah sebuah terowongan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Terowongan ini dibangun dengan menggusur lahan kuburan Menteng Pulo. Dan konon katanya ketika dibongkar masih ada mayat-mayat yang masih utuh. Terowongan ini juga dipercaya menjadi sarangnya makhluk gaib sebab di sana gelap dan lembab. Banyak sekali cerita mistis yang muncul dari terowongan ini. Seperti pada tahun 90-an ada seorang laki-laki parubaya yang menggantung dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Lelaki yang tidak diketahui identitasnya ini menggantung dirinya bukan dengan tali melainkan dengan spanduk. Dan ada juga nih yang bilang katanya ada seorang nenek yang sering mengganggu pengendara di terowongan yang satu ini karena katanya dulu dia pernah disiksa oleh banyak laki-laki meninggal lalu mayatnya dibuang ke terowongan ini. Nah, dari cerita-ceritanya biasanya para pengendara motor melihat sosok perempuan yang tiba-tiba menyeberangi di depan kendaraannya sehingga mereka langsung banting setir dan menambah pembatas jalan. Nah, karena cerita-cerita yang beredar itu muncullah mitos bahwa ketika kalian melewati terowongan Casablanca ini hendaklah kalian klakson 3 kali sebelum masuk untuk menyapa para penghuni terowongan Casablanca. Terakhir ada Alas Baluran. Alas Baluran adalah sebuah jalur 23 km yang terbentang di sepanjang Taman Nasional Baluran Situ Bondo. Alas berarti hutan dan baluran diambil dari nama National Park.
kalian yang pernah ke Bali melalui jalur darat, pastinya kalian mengambil satu dari dua jalur ini. Jalur hutan Baluran, Situ Bondo Banyuwangi, dan Gunung Gumintir Jember ke Banyuwangi. Ada beberapa kisah legendaris yang sangat terkenal yang menyeruak di alas Baluran. Yang pertama ada Jurang Tangis atau Curah Tangis. Konon katanya dulu ada seorang gadis yang bernama Dewi Tantoro yang menunggu kekasihnya. Saat sang kekasih datang, Dewi malah didorong jatuh ke dalam jurang. Namun saat dicari oleh warga, Dewi Tantoro tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan itulah mengapa jurang ini dinamakan Jurang Tangis. Sosok wanita yang diduga juga sebagai arwahnya Dewi katanya sering muncul di tepi jalan dan menyebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalur alas Baluran ini. Apa yang dilakukan Dewi dipercaya sebagai balas dendam akan apa yang kekasihnya lakukan ke dia. Kedua, Jurang Tangis juga dipercaya sebagai tempat pembuangan ribuan mayat dari peristiwa G30 SPKI. Hutan Baluran ini juga merupakan salah satu tempat untuk eksekusi para korban Petrus. Pada tahun 1980-an, kemunculan makhluk halus di alas Baluran ini biasanya dilengkapi dengan aroma busuk mayat. Konon katanya siapapun yang bisa mencium bau mayat itu, sesuatu buruk akan terjadi kepadanya. Nah, itulah beberapa jalan-jalan terseram yang dipercaya angker di Indonesia. So, apakah kalian percaya dengan adanya hal-hal mistik di jalan-jalan ini? Atau mungkin kalian pernah mengalami hal-hal gaib di jalan-jalan ini? Please komen di bawah. So, makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah DM ke Instagram aku. Kalian nge-share tempat-tempat angker di Indonesia. Bahkan kalian juga sampai ngasih alamatnya dan kejadian-kejadian apa aja yang ada di tempat-tempat ini. Dan makasih juga kalian yang udah kirim cerita ke email aku. Akan aku pelajari, insya Allah mudah-mudahan aku bisa bawain cerita-cerita kalian di next video. So, buat teman-teman yang mau cerita juga ke email aku, boleh langsung email aja ke sini. So, sampai sini dulu video hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.